Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar hari ini? Moga-moga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita lanjutkan materi IPA kita ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi IPA tentang daur hidup. Nah, tujuan dari pembelajaran ini agar kalian dapat membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup dan upaya pelestariannya. Juga kamu bisa membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan kita. Iya. Lanjut ya. Peta konsepnya hari ini tentang daur hidup. Daur hidup makhluk hidup itu ada dua. Ada yang mengalami metamorfosis dan tanpa metamorfosis. Yang mengalami metamorfosis itu ada dua. Ada yang mengalami metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Siap ya? Teacher akan menjelaskan materi ini. Siapkan buku paketnya dan alat tulisnya. Silakan kalian tandai apa yang ada di penjelasan teacher di buku paketmu. Kalau tidak ada, tambahkan catatan di buku paketnya. Ya, kita mulai ya. Apa itu daur hidup hewan? Daur hidup hewan adalah suatu proses di mana hewan atau makhluk hidup lainnya yang mengalami perubahan bentuk sepanjang hidupnya. Ingat, daur hidup berarti perubahan bentuk, proses perubahan bentuk. Lanjut. Nah, setiap makhluk hidup itu mengalami daur hidup, tapi tidak semuanya sama. Ada yang mengalami daur hidup yang sering dinamakan dengan metamorfosis, dan ada juga yang tidak mengalami daur hidup. Nah, apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah suatu proses perubahan bentuk hewan secara bertahap setelah kelahiran ataupun penetasan sampai dewasa. Metamorfosis intinya proses perubahan bentuk hewan mulai dari kelahiran sampai dewasa. Mengerti? Yuk, perhatikan slide selanjutnya. Di dalam metamorfosis itu ada dua. Ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Oke. Teacher jelaskan tentang metamorfosis sempurna dulu ya. Apa itu metamorfosis sempurna? Perhatikan, bentuk tubuh hewan muda yang mengalami metamorfosis sempurna berbeda dengan bentuk dewasa atau dalam bahasa ilmiahnya imago. Nah, serangga merupakan salah satu hewan yang mengalami metamorfosis sempurna ini. Karena dalam daur hidup serangga ada yang namanya tahap kepompong atau tahap pupa. Perhatikan tahapan metamorfosis sempurna ini. Dari telur, dia akan berubah menjadi larva atau sering kamu kenal dengan ulat. Nah, dari ulat dia akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Setelah pupa, dia akan mengalami bentuk yang disebut bentuk dewasa. Masih belum jelas ya? Perhatikan penjelasan teacher berikut ini. Di dalam ciri-ciri metamorfosis sempurna,
ada satu perbedaan bentuk yang sangat mencolok antara fase pupa dengan fase dewasa. Kamu tahu ya bentuk pupa itu seperti apa? Pupa itu sering dikenal dengan sebutan kepompong. Itu biasanya dia bergelantungan ya di batang-batang. Nah, dan yang kedua, dalam metamorfosis sempurna, hewan itu akan mengalami fase pupa. Nah, yang mengalami fase pupa ini khusus pada golongan serangga. Contohnya, kupu-kupu, dia mengalami fase pupa. Kemudian, nyamuk, ada lagi lalat, dan ada lagi kodok atau katak. Tapi katak tidak mengalami pupa ya, dia tidak mengalami fase seperti kepompong atau seperti kupu-kupu. Lanjut. Di dalam metamorfosis kupu-kupu, teacher jelaskan, perhatikan bentuknya ini. Nah, dimulai dari telur. Nah, telur itu akan berubah bentuk menjadi larva ya. Dari larva dia akan berubah menjadi pupa. Nah, dari pupa dia akan tumbuh menjadi kupu-kupu dewasa. Demikian diulang terus, kupu-kupu dewasa dia akan mengalami yang namanya perkembangbiakan dengan cara bertelur lagi. Nah, proses ini akan berterus ini ya, akan terus menerus ya. Nah, perhatikan. Daur hidup kupu-kupu ini dimulai dari telur yang kemudian menetas menjadi ulat. Nah, ulat-ulat ini dia makan daun sehingga tumbuhnya menjadi besar dong. Nah, setelah itu ulat ini akan membuat atau mengalami yang namanya fase kepompong atau pupa. Dari mana sih kok si ulat bisa membuat kepompong? Dari air liurnya yang mengeras, membentuk seperti benang-benang. Lama-lama, ulat ini akan membungkus tubuhnya dengan benang-benang tersebut dan akhirnya terbentuklah kepompong. Pada saat menjadi kepompong, kupu-kupu ini akan berhenti makan, teman, dan dia tidak akan bergerak. Tetapi dia tidak mati ya. Pada tahap ini, kepompong ini perlahan-lahan tubuh ulatnya itu berubah menjadi bentuk baru yang sangat cantik yang sering kita kenal dengan kupu-kupu. Jelas? Oke, selanjutnya hewan yang mengalami metamorfosis sempurna ada apa lagi? Ada yang namanya nyamuk. Pasti kenal nyamuk ya semuanya ya. Di rumah pasti banyak nyamuk ya. Nih, perhatikan. Ini daur hidup nyamuk. Ya. Teacher jelaskan. Nyamuk ini berkembang biak dengan bertelur. Si nyamuk ini bertelurnya itu di air. Rata-rata dia akan bertelur di air yang menggenang atau tidak mengalir. Lama-kelamaan telur nyamuk ini akan menetas menjadi larva. Nah, larva nyamuk ini sering disebut dengan jentik-jentik atau tempayak. Nah, pernah mendengar ya kata jentik-jentik? Larva nyamuk ini lebih banyak menghabiskan waktunya untuk makan. Ya. Pada tahap selanjutnya, kegiatan larva nyamuk ini semakin berkurang dan berubah menjadi kepompong atau pupa. Setelah beberapa waktu, pupa tersebut berubah menjadi nyamuk dewasa. Kemudian nyamuk dewasa bertelur lagi. Nah, terus perubahan-perubahan bentuk itu akan selalu dialami oleh nyamuk. Jelas ya? Kemudian hewan apa lagi sih yang mengalami metamorfosis sempurna? Ada yang namanya lalat. Kalau mendengar kata lalat pasti kamu akan berpikiran jijik ya. Nih, perhatikan. Ini adalah gambar daur hidup lalat. Teacher jelaskan, oke?
Lalat itu hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Nah, lalat banyak dijumpai di tempat-tempat yang kotor. Telur lalat akan menetas menjadi belatung. Geli ya kalau dengan kata belatung. Belatung itu mirip dengan cacing kecil dan warnanya putih. Dia akan merayap untuk mencari makanan. Belatung ini selanjutnya akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Setelah 4 sampai 6 minggu, lalat akan bertelur lagi. Terjadilah perubahan fase terus seperti itu. Jelas? Lanjut. Nah, sekarang tentang metamorfosis katak. Metamorfosis katak ini agak berbeda ya dengan serangga. Perhatikan gambarnya. Oke. Nah, Tika jelaskan. Katak itu hewan amfibi karena hidupnya di dua alam, darat dan air. Katak berkembang biak diawali dengan telur yang berbeda dengan serangga. Kalau katak ini bertelurnya di dalam air, telurnya itu berlendir sehingga terlihat seolah-olah dia menempel satu sama lain. Telur ini akan berubah menjadi berudu atau sering disebut dengan kecebong yang hidup di dalam air. Bentuknya itu menyerupai ikan. Dan dia ini pada saat menjadi kecebong, dia bernafas dengan insang. Lama-kelamaan tumbuhlah sepasang kaki belakang dan depan. Seiring dengan tumbuhnya kaki, maka ekor kecebong pun dia semakin pendek. Lama-lama ekornya itu akan menghilang dan kecebong akan berubah menjadi katak muda dan tumbuh menjadi katak dewasa sampai dia bertelur lagi. Jelas? Jelas ya? Selanjutnya, teacher akan jelaskan tentang metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah bentuk makhluk hidup pada saat dewasa dan sebelum dewasa dia tidak mengalami perubahan bentuk yang mencolok. Metamorfosis tidak sempurna ini ada 3 tahapan. 1. Telur, 2. Nimfa, dan yang ketiga fase dewasa. Kita jelaskan di sini. Langsung ya. Kita melihat contoh dari hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Itu ada kecoa. Nah, kecoa itu dia bertelur. Si telurnya itu akan menetes menjadi nimfa. Nimfa itu lama-kelamaan akan berubah menjadi kecoa. Perhatikan, bentuk nimfa dan bentuk kecoa dewasa itu tidak mengalami perubahan yang sangat mencolok, hanya ukurannya saja. Saat nimfa dia kecil dan saat menjadi kecoa dia akan tumbuh menjadi agak besar. Ngerti ya? Selanjutnya ada belalang. Nah, sama belalang juga. Dari telur dia akan berubah menjadi nimfa setelah beberapa minggu. Nah, kemudian dia juga akan berubah lagi menjadi imago atau belalang dewasa dalam waktu 6 sampai 7 minggu. Oke, jelas? Perhatikan, bentuknya tidak terlalu berbeda ya, hanya ukurannya saja, besar dan kecilnya saja. Kemudian ada yang hewan tidak bermetamorfosis loh. Contohnya ada ayam. Nih, ayam itu kan dari telur. Telur ayam berubah menjadi anak ayam berubah menjadi anak dewasa. Nah, menjadi ayam dewasa. Kemudian ayam dewasa yang betina akan bertelur lagi. Nah, dia tidak mengalami metamorfosis ya teman-teman ya. Ada lagi kucing. Nah, kucing dewasa yang betina dia beranak. Melahirkan kucing kecil, lama-kelamaan kucing kecil itu akan tumbuh menjadi kucing dewasa dan akhirnya kucing dewasa yang betina dia akan melahirkan lagi. Oke, jelas? Jelas ya? Oke, demikian materi dari teacher. Terima kasih atas perhatiannya.
Mudah-mudahan banyak bermanfaatnya ya buat kita semua. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap happy walaupun kita belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.